Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anakku yang tetap semangat di dalam belajar online-nya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Mana cover buku kita? Ini dia. Baik, kalau sudah siap kita akan mulai pelajaran kita saat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku. A. Kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nabi terakhir, tak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad teladan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad mengajarkan akhlak terpuji kepada umatnya. Anak muslim harus meneladani akhlak Nabi Muhammad. Anak muslim harus berperilaku terpuji. Siap ya? Salah satu akhlak terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus diteladani oleh setiap muslim adalah jujur. Apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, atau berkata apa adanya. Lawan kata jujur adalah bohong. Berbohong merupakan akhlak tercela. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sebaliknya, Allah dan Nabi Muhammad melarang kita untuk berbohong dalam perkataan dan perbuatan. Anak muslim yang senantiasa berkata dan berbuat jujur akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini kisah kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita dengarkan ya. Sebelum dan setelah menjadi nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terkenal sebagai pribadi yang sangat jujur. Itulah mengapa orang-orang memberi beliau gelar Al-Amin. Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Beliau sama sekali tidak pernah berkata atau berbuat bohong. Sejak kecil Nabi Muhammad dipercaya banyak orang. Nabi Muhammad dipercaya penduduk Mekah mengembalakan kambing. Nabi Muhammad merawat dan menjaga kambing-kambing itu dengan penuh tanggung jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disenangi para pemilik kambing karena kejujurannya. Nabi Muhammad juga bertindak jujur saat berdagang. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat curang dalam berdagang.
Nabi Muhammad selalu menjelaskan keadaan barang yang dijual. Nabi Muhammad selalu jujur dalam menimbang barang, tidak mengurangi dan tidak melebihkan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Berikut contoh perilaku jujur meneladani Nabi Muhammad SAW. Lihat, ada teman kita sedang ngapain ya? Yuk kita lihat. Saat menumpukan barang, kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Barang tersebut bukan milik kita. Kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Mengambil barang yang bukan milik sendiri adalah perbuatan tercela. Oke, lanjut. Ini dia teman-teman kita di kelas ngapain ya? Saat mengerjakan ulangan atau ujian, kita harus jujur. Kita tidak boleh menyontek. Nilai hasil menyontek adalah hasil perbuatan bohong. Selain berbohong pada guru dan orang tua, anak yang menyontek juga berbohong pada diri sendiri. Anak yang menyontek menunjukkan tidak mau bekerja keras. Oke. Ini dia ada gambar teman kita. Anak yang jujur akan dicinta Allah dan nabinya. Pasti ya. Oke, kita lanjutkan. B. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang penyayang. Nabi Muhammad sangat menyayangi keluarga, sahabat, dan umatnya. Nabi Muhammad sangat menyayangi orang miskin dan anak-anak, terutama anak yatim. Berikut contoh kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Suatu hari saat hari raya Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW bertemu seorang anak yang sedang menangis. Anak tersebut berpakaian kumal. Anak tersebut bersedih karena teringat ayahnya yang telah meninggal dunia. Nabi Muhammad menawarkan diri menjadi ayahnya. Anak tersebut sangat senang dan mau diajak ke rumah Nabi Muhammad. Anak tersebut diberi makanan yang enak dan pakaian baru. Anak tersebut bergabung dengan anak-anak yang lain merayakan Idul Fitri dengan gembira. Berikut contoh perilaku kasih sayang meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita lihat teman kita sedang ngapain? Bermain dengan adiknya. Kakak menjaga adik dengan penuh tanggung jawab. Kakak menemani adik bermain dengan sabar. Menjaga dan menemani adik menunjukkan kasih sayang kakak. Lanjut. Contoh berikutnya kita lihat. Kelihatannya ada yang bekerja bakti ya. Orang tua sayang pada anaknya. Orang tua bekerja keras demi anaknya. Sudah seharusnya anak membalas budi dan berterima kasih pada orang tua. Anak juga harus sayang pada orang tua dengan membantu pekerjaan di rumah. Oke, siap ya? Gambar di atas, setiap muslim harus berperilaku penyayang seperti Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Baik teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian, cover buku kita sudah muncul, tandanya pelajaran kita sudah usai. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.